Halo bro, ketemu lagi dengan channel YouTube Farid.com. Kali ini saya mau sharing cara bagaimana mengganti oli mesin motor sendiri di rumah. Gak usah ke bengkel, tapi sendiri aja di rumah. Alat-alatnya cukup nih, simple. Ada stang, kunci, corong, lalu udah pasti oli lah. Sama ada tas kresek, plastik kresek buat apaan? Lihat aja nanti. Ini review bagaimana cara mengganti oli mesin sendiri di rumah. Yang pertama, pada saat mau mengganti oli mesin itu pastikan kondisi motor udah kondisi dingin, jangan kondisi panas. Kalau kondisi panas nanti bautnya bisa selek. Kalau derajat selek malah jadi ribet nanti. Pastikan kondisi mesin udah dingin, baru dimulai proses penggantian oli sendiri. Oke, sini caranya. Kali ini saya akan mempraktekkan di motor Yamaha Mio ya. Ini motor udah tahun jadul, ini tahun 2015. Tapi kok 2015? Tahun 2005 tuh diprotes sama nyonya di belakang. Tahun 2005 ini. Motor kesayangan, nggak akan dijual ini. Posisi bautnya, jadi kalau mau mengganti oli mesin kita harus tahu posisi baut pembuangan oli mesinnya ya. Kalau di Mio itu ada di sini. Dia pakai kunci ukuran 12. Setiap motor itu baut pembuangannya berbeda-beda tergantung tipenya. Ada yang memakai baut 12, 14, 17 sampai 19. Tergantung dari tipe motornya. Ada pembuangannya yang dari sebelah kiri seperti di Mio. Kemudian ada juga yang dari sebelah bawahnya. Di Mio juga bisa dari bawah. Dari bawah. Nih, dari sini. Ini bagian yang ada filter olinya, retainernya, filter jenis apa? Jenis kawat ya. Tapi itu untuk penggantiannya bukan penggantian tapi pembersihannya itu lama, bisa 10.000 km baru dibersihin. Kalau untuk rutin bisa lewat sini aja. Ini untuk di Mio itu pakai kunci 12. Setiap membuka baut pembuangan oli pastikan memutar ke arah kiri ya. Oke, ini saya coba praktekkan. Ini fungsi dari plastik ini tadi jadi nggak usah perlu pakai alat yang macam-macam kalau di rumah. Cukup pakai plastik kresek. Nih, liatin. Buat nampung oli bekasnya. Terus siapin udah pasti kunci. Ini saya pakai kunci Tekiro nih udah. Nih, Tekiro. Ini kunci T12. Udah pada karatan tapi masih bagus, kondisinya masih bagus, masih sangat layak banget. Kunci T ini udah jadi putar ke kanan ya, kok diputarkan ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Nih, iya, lumayan kenceng ya. Kunci T ini udah saya pakai sejak tahun berapa ini? Bisa tahun sekitar 2008 2010-an lah, awal-awal saya nikah ini. Dulu pas habis nikah pengen cari penghasilan tambahan di rumah, karena dulu kan masih kerja di dealer, belum punya bengkel sendiri. Kalau sekarang udah alhamdulillah punya bengkel sendiri. Dulu itu nyicil kunci-kunci dikit-dikit. Dulu belum kenal itu Facebook, blogger aja belum memulai dulu. Tapi udah kenal kunci Tekiro itu tahun 2008, terus sekitar 2008-2010-an lah. Ini udah kenal kunci Tekiro. Nih, penampungan olinya, ngirit. Tapi habis itu jangan langsung dibuang, dimasukin lagi ke botol yang baru. Ini plastiknya sambil dipegang. Nggak akan lama kok, paling cuma 15 menit kok. Masih cerita kunci T ini berarti kan udah saya pakai udah lebih dari 10 tahunan lah. 10 tahunan. Tapi ini khusus saya pakai di rumah. Kalau di bengkel saya yang sekarang itu udah ada kunci-kunci baru yang khusus dibeli kemarin buat bengkel. Tapi kalau yang di rumah ini pakai peninggalan zaman dulu. Kuncinya masih oke. Masih jos gandos. Ditirisin sampai habis ya. Nah, ini udah habis. Sekarang pasang lagi bautnya. Kalau masang baut itu
searah jarum jam, posisi ke kanan itu buat ngencengin ya. Nah nih udah, ini diikat dulu, biar nggak tumpah nanti oli bekasnya. Ikat, kencengin lagi. Kalau ngelepas baut itu saya sarankan pakai kunci sok atau pakai kunci T, apalagi buat pemula jangan pakai kunci ring, apalagi pakai kunci pas, nanti bisa gampang selek. Nanti lebih baik pakai kunci sok atau kunci T kayak gini, lebih aman. Sekarang proses penuangan oli mesinnya. Sekarang proses penuangannya, ini biasanya di sebelah kanan biasanya kalau nuang oli mesin. Kalau untuk membuka tutupnya itu pakai tang. Wah, ini tangnya juga tang legendaris nih tuh. Tang legendaris juga nih. Ini juga hampir sama umurnya sama kunci T tadi. Tang legendaris deh. Kemudian siapin corongnya, masukin. Nih. Corongnya modelnya yang ada selangnya gini biar lebih enak. Ini sih tergantung dari tipe motornya juga. Nggak perlu ada yang pakai selang gini, tapi kalau buat motor matic itu rata-rata biar lebih nyaman itu pakai sambungan selang. Selang itu di rumah tuh buat nyuci motor, putusin aja 10 cm udah cukup. Sekarang masukin oli mesinnya. Saya nggak mau nyebut merek olinya deh, nggak di endorse masalahnya. Aduh, nyebutin endorse segala. Nih, tuang ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Jangan bilang ini motor merek apa tapi olinya apa ya. Oke. Udah, tutup lagi, tutup. Jangan lupa dikencengin pakai kunci tang. Cukup pelan aja, jangan kenceng-kenceng nanti patah. Nah, oli bekasnya itu jangan langsung dibuang di got, apalagi di sungai, nanti ikan-ikan bisa mati itu, mencemari lingkungan. Oli bekasnya tuang lagi ke botol. Nih, makanya pakai plastik tuh. Pakai plastik, nggak usah pakai apa tuh namanya baskom. Ntar dimarahin sama istri kalau pakai baskom. Pakai plastik, sobek. Aduh. Nah, ini tuang sini. Cur tuh. Jadi nanti olinya bisa bermanfaat buat ngoliin pagar, kunci di rumah tuh, pintu, rolling door. Nah, ini bermanfaat. Kalau dibuang sayang. Oke ya, cukup sekian review cara ganti oli sendiri di rumah. Pakai kunci seadanya aja. Plastik resek juga bermanfaat. Sekian dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.